Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Bulatkan tekad kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ngetok 01, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta Bapak Penjaga SD Negeri Ngetok 01. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ngetok 01. Acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi. Acara yang keempat yaitu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Nur Zu'afah SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Ngetok 01 dan Bapak Penjaga, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kami dari SD Negeri Ngetok 01 mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nurul Lailatul Maftuhah SPD sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati yang selama pekan ini atau selama beberapa bulan ini sudah melaksanakan tugas guru penggerak tanpa meninggalkan tugas mengajar dan bahkan semuanya beriringan dengan sangat baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas program-program guru penggerak yang menjadi aksi nyata untuk diterapkan di SD Negeri Ngetok 01. Harapan dari kami semua, semoga dengan adanya calon guru penggerak ini nanti dapat memajukan ekosistem sekolah, memajukan SD Negeri Ngetok 01 yang pada nantinya kita dapat mencapai slogan kita Reswara Nawasena, yang berarti unggul dan masa depan yang cerah. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami mohon nanti Bapak Ibu Guru semua dapat memahami dan juga menerapkan budaya positif yang akan dipaparkan oleh beliau Ibu Nurul Lailatul Maftuhah SPD, dan nantinya akan bermuara pada pendidikan yang bergerak pada anak, sehingga kedepannya kita akan menjadi guru-guru penggerak dan juga akan menjadi sekolah penggerak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Zu'afah SPD
atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi kepada Ibu Nurul Lailatul Maftuhah SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Negeri Ngetok 01, yang kami hormati segenap Dewan Guru SDN Negeri Ngetok 01, beserta penjaga. Alhamdulillah, syukurlah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya beliau qiyamah. Langsung saja di sini saya akan memaparkan sedikit apa yang sudah saya dapat dalam guru penggerak selama 2 bulan ini. Yang pertama, selamat datang para guru hebat. Mari bekerja bersama, berkolaborasi, saling menghormati dan mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Konsep utama budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila di sini ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, kritis, mandiri, berkebinekaan global. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin discipline yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menjadikan anak-anak menjadi disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Yang kedua yaitu penguasaan. Di dalam kelas biasanya anak itu ingin menjadi penguasa, mengatur teman-temannya, dan dia tidak ingin untuk diatur. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang di sini dalam sekolah kita banyak yang orang tuanya itu pekerjaannya ke luar negeri sebagai tenaga kerja luar negeri. Seringkali anak-anak itu kurang kasih sayang di rumah, sehingga anak itu di sekolah biasanya itu mendekati gurunya untuk diperhatikan, ingin disayang, biasanya sering curhat kepada gurunya seperti itu, termasuk kebutuhan kasih sayang. Yang keempat, kebebasan. Di sini anak memiliki kebebasan selain
tidak hanya guru yang menuntut anak untuk belajar, untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh gurunya, tapi anak juga memiliki kebiasaan untuk belajar. Dia ingin belajar seperti apa, karena Gereja mengajarkan pendidikan berpihak pada anak, bukan hanya berpihak pada guru. Yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan di sini anak tidak kesenangan dalam bermain. Kesenangan ini sekarang berkurang karena adanya HP. Anak sering bermain HP lebih suka bermain HP daripada bermain di lingkungan luar, di lingkungan sekitar. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Diana Goshen menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini murid melakukan disiplin, melakukan peraturan sekolah karena ia takut mendapat hukuman. Seperti kalau tidak memakai kaos kaki atau atribut sekolah, dia akan dihukum di bawah tiang bendera. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena dia ingin mendapat imbalan. Contohnya, kalau dia mendapat nilai 100, dia akan mendapatkan penghargaan seperti dapat bintang ataupun dapat permen dari gurunya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini, yang terakhir ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dia tidak usah disuruh, tanpa disuruh dia sudah tahu kalau itu harus dilakukan dan tidak dilakukan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu adanya hukuman. Hukuman menurut anak ini sangat menyakitkan dan mereka tidak nyaman karena adanya hukuman. Murid menjadi takut dengan guru. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu akan menulis 3 lembar seperti itu. Memaksa. Hukuman itu sebagai menurut mereka memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Contohnya dia mengambil pensil temannya, tapi dia tidak mau mengakuinya karena dia takut kalau dia jujur dia akan dihukum oleh guru. Yang terakhir itu menjadi rendah diri. Selain hukuman ada juga penghargaan. Penghargaan di sini tidak efektif karena kadang anak itu tidak efektif dan merusak hubungan sifat diri. Di sini biasanya yang mendapat anak itu berpendapat bahwa anak yang biasanya yang mendapat penghargaan itu hanya Fania atau Ai saja, sedangkan saya yang tidak bisa pasti tidak akan mendapatkan penghargaan seperti itu. Yang ketiga, mematikan kreativitas anak. Anak yang mempunyai kreativitas biasanya tidak mau mengembangkan kreativitasnya lebih lagi karena dia sudah mendapat penghargaan seperti itu. Menghukum dengan sistem ranking. Anak yang mendapat ranking itu biasanya dia akan sombong juga. Tapi kalau anak yang tidak mendapat ranking, dia akan merasa nanti saya akan dimarahi orang tua seperti itu. Sehingga ranking sekarang ini tidak dimasukkan ke dalam rapot, tapi hanya dibacakan saja.
Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Disiplin di sini perlu kita monitoring konsekuensinya apa jika kamu melaksanakan disiplin yang setelah kamu lakukan. Perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan. Yang terakhir, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian restitusi. Dengan adanya restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang telah dilakukan, dia bertanggung jawab atas apa yang telah perilaku yang dilakukannya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan adanya restitusi, murid dapat menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Teori kontrol diri dirinya memegang kontrol dirinya sebagai kontrol pada dirinya itu. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan adanya restitusi, murid itu biasanya dia bisa merenungi dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goshen 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dengan adanya kesalahan, dia bisa mempunyai pengalaman, tahu yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan dan tidak diulangi lagi. Memperbaiki hubungan di sini, memperbaiki hubungan. Kalau dia melakukan kesalahan dengan temannya, dia akan memperbaiki hubungannya dengan temannya dengan cara meminta maaf. Tawaran bukan paksaan. Ya, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Apakah dirinya itu sudah baik atau belum? Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ada kasus seorang anak yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita beri hukuman, biasanya guru menghukum murid dengan menyuruh berdiri di bawah tiang bendera sambil hormat. Dengan cara itu biasanya guru dengan marah-marah sehingga anak menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada waktu istirahat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Karena dia tidak mengerjakan PR, kadang guru atas apa yang telah dikerjakan itu, guru memberikan konsekuensi yaitu mengerjakan PR-nya pada waktu istirahat. Dia tidak boleh istirahat, tapi mengerjakan PR-nya. Dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini guru menanyakan, pertama guru menanyakan kenapa dia tidak mengerjakan PR, alasannya apa, apakah dia terlalu malam tidurnya gara-gara menonton TV atau dia pergi atau alasan apa. Kemudian baru bagaimana cara menyelesaikannya. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau dan manajer. Contoh penerapan posisi kontrol. Contohnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini sering terjadi di sekolah kita. Biasanya hari Senin anak ada yang lupa membawa atribut sekolah seperti tidak memakai dasi, tidak membawa topi. Biasanya itu sering terjadi pada murid-murid kita. Apa kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kita lihat dari sebagai penghukum.
berdiri di bawah bendera. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa atas apa yang kamu lakukan. Itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali jangan dilakukan lagi. Itu sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apa kamu tahu peraturan dan konsekuensinya? Itu pertanyaan yang bisa diucapkan sebagai pemantau. Yang terakhir, sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Manajer ini biasanya yang paling terakhir. Setelah itu kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diteruskan di kelas-kelas. Ini contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Mendiskusikan peraturan. Yang kedua yaitu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan yang sudah ditulis oleh anak-anak. Cara membuat keyakinan kelas yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan biasanya kan lebih panjang. Kalau kita buat keyakinan tidak panjang tapi dapat dimengerti oleh anak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Biasanya anak tidak boleh bermain kartu saat pelajaran. Itu biasanya anak seperti itu membuatnya. Kita ganti dengan tidak boleh bermain saat pelajaran. Dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah dipahami dan diingat anak, sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat supaya anak itu mengingat apa yang sudah mereka lakukan. Ini keyakinan kelas yang kemarin dibuat oleh anak-anak dan yang akan diterapkan di kelas. Segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini hasil dari keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 2 bersama-sama. Dan videonya yang kemarin sudah dilakukan. Pada video ini anak-anak saya ajak untuk membuat keyakinan kelas supaya dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Anak-anak saya bagi menjadi 3 kelompok karena ada yang tidak masuk, jadi dibagi seperti itu 3 kelompok. Kemudian saya membagikan sticky note untuk mereka tulis secara berkelompok apa yang sudah mereka diskusikan dengan kelompoknya. Anak-anak sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas karena mereka menginginkan untuk kelasnya menjadi kelas yang damai dan nyaman, tidak gaduh.
wajar karena anak-anak kelas 2, jadi anak-anak kadang ada yang tidak ikut berdiskusi, ada yang bermain sendiri, ada yang berdiskusi dengan serius. Yang tiga serius belajar, buat keyakinan, yang dua bermain. Setelah diberi waktu, kemudian anak-anak saya suruh untuk menempel keyakinan yang sudah mereka buat. Satu persatu perwakilan dari kelompoknya saya suruh untuk membacakan keyakinan yang mereka buat. Salah satu keyakinan yang mereka tulis adalah datang tepat waktu, tidak boleh bermain kartu pada waktu pembelajaran, tidak boleh ramai sendiri, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh membuat teman menangis. Karena di kelas saya itu kelas paling unik, yaitu kelas yang ada salah satu anak yang jika diganggu temannya sedikit dia langsung menangis dan sulit untuk dihentikan. Itu keunikannya. Hasil dari keyakinan yang mereka tulis tadi yaitu yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran berdoa bersama. Yang ketiga, ayo ucapkan terima kasih kepada siapapun. Setelah mereka meminjam sesuatu atau diberi sesuatu, disuruh untuk mengucapkan terima kasih. Jangan sembarangan membuang sampah. Biasanya anak itu setelah makan jajan tidak membuang sampah di tempatnya, sehingga anak itu membuat kesepakatan tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena di depan sudah ada tempat sampah dan di dalam kelas pun juga sudah ada tempat sampah. Selanjutnya, saling mengingatkan, mendukung dan membantu teman. Jika ada teman yang kesulitan, mereka saling membantu. Membantu teman membuat suasana kelas lebih indah. Kalau mereka saling membantu, kelas itu akan semakin indah. Itu seperti membuat hiasan, nanti ditempel di dinding seperti itu dengan bekerja kelompok. Selalu rukun dengan teman, karena sering bertengkar, mereka membuat kesepakatan untuk selalu hidup rukun dengan temannya. Yang terakhir, selalu sopan, senyum dan salam dengan semua guru. Itu sudah ada pembiasaan setiap pagi, yaitu berbaris, kemudian bersalam kepada guru. Itu salah satunya. Segitiga restitusi yang pertama
menstabilkan tindakan. Menanyakan keyakinan di sini seperti kalau menanyakan ini contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya yang kemarin itu saat pembelajaran anak-anak ada yang makan di dalam kelas. Mungkin karena dia setelah olahraga, setelah senam, dia itu lapar. Kemudian saya memanggilnya untuk ke depan. Ini saya menanyakan kepada anak menstabilkan identitas, menanyakan kepada mereka kenapa dia makan pada waktu pembelajaran. Katanya dia tidak sarapan, bangunnya kesiangan, sehingga tidak sempat untuk makan. Kemudian validasi tindakan. Menanyakan tadi, menanyakan kenapa dia tidak sarapan karena orang tuanya sedang ke pasar, jadi dia belum dibelikan makan. Kemudian dia di sekolah beli sarapan dan makan pas di dalam kelas. Setelah itu menanyakan keyakinan yang sudah disepakati kemarin itu, salah satunya tidak makan di dalam kelas. Apakah dia tahu ada kesepakatan itu? Dia tahu, tapi karena dia lapar, dia itu mencuri-curi kesempatan untuk makan di dalam kelas itu. Dengan kemudian apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia akan minta maaf kepada dia minta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian sesi belajar kita ini, semoga bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi ibu guru yang mau bertanya, kami beri kesempatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unaisatul Fauziah dari Guru PAI. Yang saya tanyakan kepada Bu Nurul yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, yaitu yang bersifat eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan yang bersifat eksternal, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu yang bersifat internal. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana cara kita untuk mendapatkan motivasi perilaku manusia yang ketiga dalam arti
Terima kasih. Terima kasih Bu Nafa atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, Bu Rohana, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Rohana Kudus selaku guru kelas 5 izin bertanya pada Bu Nurul. Ini tentang materi budaya positif. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menerapkan budaya positif pada siswa? Contohnya untuk siswa yang tidak bertanggung jawab mengerjakan PR. Terima kasih. Bu Nurul bagaimana? Sudah siap untuk menjawab? Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dari pemaparan tadi yang disampaikan Bu Nurul, saya sangat menarik sekali dan saya itu malah berpikir kemana-mana. Oh, nantinya SD ini nanti harus seperti ini dan seperti itu. Wah, sangat menarik sekali Bu ini tadi pemaparan dari yang saya lakukan. Semoga nanti dari Bapak Ibu guru semuanya dapat memberikan contoh dan dapat memberi inspirasi sehingga dapat diterapkan di kelas masing-masing. Ya. Dari yang banyak sekali yang jenengan sampaikan ini, saya ingin bertanya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu tadi yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah, anak-anak yang juga adalah manusia, bukan manusia kecil dan bukan miniatur manusia kecil, memang jelas adalah anak dengan sifat keunikannya, tentunya juga membutuhkan kebutuhan dasar ini. Kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi kebutuhan dasar anak agar mereka dapat mengaktualisasikan dirinya dengan menjadi lebih baik. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu Nurul, adalah bagaimana langkah kita atau peran kita sebagai seorang guru untuk dapat mengakomodasi kebutuhan anak ini sehingga anak menjadi pribadi yang bahagia dan dapat memunculkan kodrat anak itu sendiri sesuai dengan kodrat zaman, sesuai dengan kodrat zamannya seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu guru yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk sesi tanya jawab kami tutup. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Nurul untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Nafa. Bagaimana cara kita untuk mendapat motivasi perilaku manusia? Yang ketiga, yaitu dalam arti internal. Untuk menjadikan mereka sadar akan apa yang telah mereka lakukan, kita melakukannya dengan pembiasaan. Di SD kami sekarang ini anak-anak sudah mulai terbiasa dengan pembiasaan, yaitu sebelum pembelajaran membacakan, mengaji dulu sebelum Asmaul Husna, mengaji tartilan 5 menit. Kemudian setelah itu membacakan Asmaul
Ada yang memimpin di dalam kantor, dan yang lain, anak-anak yang lain duduk di depan kelas masing-masing. Setelah itu anak-anak berbaris di depan kelas masing-masing, kemudian masuk kelas. Kalau di kelas saya ada membaca literasi 5 menit sebelum pembelajaran juga. Pada waktu tertentu ada juga pembiasaan yang lain, yaitu sholat duha. Sholat duha ini dipimpin oleh kalau tidak guru agama, bapak guru kelas 3 biasanya. Selain itu, setiap hari Kamis kita melaksanakan tahlil bersama untuk mendoakan guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Itu salah satu untuk mewujudkan motivasi intrinsik. Itu jawaban dari saya. Bagaimana Bu? Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Rohana. Bagaimana menerapkan budaya positif kepada siswa? Contohnya pada siswa yang tidak bertanggung jawab mengerjakan PR. Yang tadi coba kasus. Nah, ini anak yang tidak mengerjakan PR, jangan langsung kita beri hukuman, karena anak akan takut dengan kita. Kita buat resolusi, yaitu menanyakan dulu. Nah, mereka berbuat salah boleh, tapi tidak boleh diulang lagi seperti itu, yaitu dengan menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan menyanyikan itu berbuat salah tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi lagi. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan. Validasi tindakan ini kita bertanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, sering tidak mengerjakan PR? Apakah di rumah tidak ada yang mengajari, atau kamu yang malas untuk mengerjakan PR, atau ada alasan lain seperti itu? Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini, kamu tahu kalau konsekuensinya kalau kamu tidak mengerjakan PR, sudah di dalam kelas sudah ada keyakinan tentang tidak mengerjakan PR seperti itu. Kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Biasanya guru menyuruh anak untuk mengerjakan PR itu di luar kelas, biasanya diberi seperti itu, atau mengerjakan PR-nya pada waktu jam istirahat. Teman-temannya istirahat, dia di dalam kelas sendiri mengerjakan PR. Itu dari saya. Bagaimana Bu Rohana? Ya, terima kasih. Yang terakhir dari Bu Nur, mengenai kodrat anak itu. Kodrat anak kebutuhan dasar manusia, memberikan pembelajaran yang bermakna. Yang kedua yaitu mengidentifikasi karakter setiap siswa. Yang ketiga, asesmen diagnosis awal. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Anak zaman sekarang, pembelajaran itu tidak hanya berpusat pada guru, tapi berpusat pada anak. Guru tidak boleh sekarang ini kita tidak hanya menuntut anak untuk mengikuti apa yang kita inginkan, tapi anak juga mempunyai kebebasan untuk belajar. Seperti dalam anak-anak tidak pengen belajarnya di dalam kelas saja, tapi dia pengen keluar, masuk ke alam. Kita ajak anak keluar lapangan,
keluar halaman untuk belajar bersama alam. Yang kedua yaitu dengan kodrat alam, kodrat zaman. Selain anak guru mengajar di kelas, dia juga diajari sekarang pembelajarannya tidak hanya menggunakan teks buku, tapi dengan IT, seperti anak belajar membawa HP. HP ini di sekolah tidak hanya untuk bermain, tapi bisa juga untuk bermain kuisis seperti itu. Selain itu, di sekolah kami kemarin mendapatkan bantuan Chromebook, bisa digunakan untuk pembelajaran juga. Itu dari DAK berjumlah 25. Itu bisa dimanfaatkan juga untuk pembelajaran di kelas tinggi dulu, yang lebih bisa diatur dan pembelajaran karena persiapan untuk AMPK. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nurul atas pemaparan materinya. Materinya sangat bermanfaat sekali. Semoga kita sebagai rekan guru bisa menerapkan budaya positif kepada peserta didik dalam pembelajaran. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara diseminasi hari ini. Apabila